Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu. Ya, kali ini kita akan mempelajari masih dalam cabang olahraga atletik. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi tentang lari jarak pendek atau lari sprint. Apa itu lari jarak pendek atau sprint? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Lari jarak pendek adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga ke finish. Pemenang lomba ini ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Untuk bisa menang, atlet lari jarak pendek atau sprinter harus memiliki reaksi yang cepat, kecepatan yang baik, teknik berlari yang efisien, dan ketepatan sewaktu melakukan start, serta mempertahankan kecepatan dari awal hingga mencapai garis akhir. Dalam pertandingan resmi lari jarak pendek dibagi menjadi beberapa kategori lomba. Di antaranya 1. Lari jarak pendek 100 meter atau short sprint. Yang kedua, lari jarak pendek 200 meter atau medium sprint. Dan yang ketiga yaitu lari jarak pendek 400 meter atau long sprint. Tahapan dalam lari jarak pendek dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknik start, yang kedua yaitu teknik saat berlari, dan yang ketiga yaitu teknik saat memasuki garis finish. Untuk teknik start adalah persiapan awal seorang pelari cepat sebelum melakukan gerakan berlari. Start dalam lari jarak pendek bertujuan untuk mengoptimalkan lari secara cepat. Dalam lari jarak pendek terdapat 3 macam teknik start, yaitu start pendek, menengah, dan panjang. Teknik start yang pertama yaitu start pendek atau bound start. Untuk melakukan start pendek, kaki kiri diletakkan di depan dan lutut kanan di sebelah kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepalan tangan. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Yang kedua yaitu start menengah atau medium start. Pada start menengah, kaki kiri diletakkan di depan, lutut kaki kanan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Posisi kedua tangan sama seperti start pendek, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Yang ketiga yaitu start panjang atau long start. Persis seperti 2 start lainnya, pada start panjang, kaki kiri diletakkan di depan, tetapi lutut kaki kanan diletakkan di belakang kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Adapun posisi kedua tangan tidak berbeda, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Setelah menentukan posisi start, seorang pelari juga harus mengambil posisi atau melakukan gerakan sesuai aba-aba dari starter sebagai berikut. Pada aba-aba bersedia, saat starter sudah memberikan aba-aba ini,
pelari harus menempatkan kedua kakinya menyentuh balok depan dan belakang, meletakkan lutut kaki belakang di tanah dengan sejarak selebar bahu, jari-jari tangan membentuk huruf V, kepala sejajar punggung, dan mata menatap lurus ke bawah. Pada aba-aba siap, posisi badan pelari adalah lutut ditekan ke belakang, kaki depan membentuk sudut siku-siku, dan kaki belakang membentuk sudut 120-140 derajat. Pinggang diangkat sehingga posisinya sedikit lebih tinggi dari bahu. Tubuh condong ke depan dan bahu agak lebih maju dari kedua tangan. Aba-aba, ya. Sesaat selepas starter meneriakkan aba-aba ini, pelari segera meluruskan dan mengangkat badan tepat ketika kedua kaki menolak atau menekan balok start dengan kuat. Kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan, lalu diayunkan secara bergantian. Tahapan yang kedua yaitu gerakan berlari. Gerakan berlari pada lari jarak pendek terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu fase topang. Fase ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan ketika kaki menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase ini terdiri dari topang depan dan topang dorong dan dilakukan dengan cara: pertama, ketika mendarat di tanah, gunakan telapak kaki. Kedua, pada kaki topang, lutut bengkok seminimal mungkin pada saat amortasi. Yang ketiga, kaki ayun dipercepat dan pinggang, sendi lutut, serta mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat saat akan bertolak. Dan yang keempat, paha kaki ayun naik dengan cepat sampai posisi horizontal. Yang kedua yaitu fase layang. Tujuan fase layang adalah untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan mempersiapkan penempatan kaki yang efektif ketika menyentuh tanah. Fase layang dilakukan dengan cara: 1. Lutut kaki ayun digerakkan ke depan dan ke atas. 2. Lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan, ayunan lengan aktif tetapi rileks. Dan ketiga yaitu kaki topang bergerak ke belakang. Tahapan yang terakhir yaitu gerakan finish. Seorang pelari dianggap sudah menyelesaikan perlombaan jika sudah mencapai garis finish, yaitu ketika bagian-bagian tubuhnya sudah berada dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish, sesuai aturan dan garis yang sudah ditentukan. Yang dimaksud bagian tubuh adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Gerakan melewati garis finish. Caranya adalah dengan terus berlari dan ketika sudah mendekati garis finish, dada dicondongkan ke depan, sedangkan kedua tangan diayunkan ke belakang dengan lurus. Yaitu tadi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu pertama teknik start. Teknik start ada 3, teknik start pendek, start menengah, dan start panjang. Sedangkan tahapan yang kedua yaitu gerakan saat berlari, dan yang ketiga yaitu teknik saat memasuki garis finish. Yaitu saja yang kita pelajari pada hari ini. Teman-teman bisa mencoba mempraktekannya di rumah.
Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.